Selamat siang Adek. Perkenalkan ya, saya Askia dari mahasiswi Universitas Gambada Slawi. Di sini saya akan mengedukasi untuk materi dampak pernikahan dini pada kesehatan remaja. Kalau boleh tahu namanya siapa, Dek? Ica. Ica. Kamu siapa? Nah, sekarang usianya berapa? 17 tahun. 17. Saya Berapa? 16 tahun. Oke. Ada ini kelas berapa sekolahnya? Tengah sekolah. Oh, udah nggak sekolah. Terakhir sekolah pendidikannya apa? SMP. SMP berarti. Terakhir SMP, terus sekarang udah nggak lanjut lagi. Udah enggak. Oke. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan remaja. Kalian tahu nggak apa itu pernikahan dini? Saya nggak tahu. Kamu nggak tahu? Kalau kamu Usia tahu di nggak? bawah umur. Pernikahan usia di bawah umur. Tahu nggak usianya berapa? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Oke, jadi nanti saya akan jelaskan untuk pernikahan dini ya, untuk pengertiannya sama dampak-dampaknya apa saja. Bisa dibaca sekalian. Oke, bisa diperhatikan ya. Pengertian pernikahan dini di sini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang di bawah usia 19 tahun. Kalian kan tadi usianya 16 sama 17 ya. Jadi masih di bawah 19 tahun. Itu kalau menikah berarti termasuk dalam pernikahan usia dini gitu. Oke, bisa dibalik. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Yang pertama itu adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Jadi biasanya kalau zaman dulu ya, itu sering banget orang tua melakukan perjodohan padahal anaknya itu masih usia di bawah umur gitu. Yang kedua itu menganggap pendidikan tinggi itu bagi perempuan tidak penting. Biasanya orang tua itu atau orang-orang masyarakat sekitar menganggap perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu kan, karena ujung-ujungnya akan kembali ke dapur gitu kan. Nah, itu bisa juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini gitu. Yang ketiga itu jika anak putus sekolah dan menganggur, kemudian melakukan hal yang tidak produktif seperti menjalin hubungan dengan lawan jenis dan tidak terkontrol seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang putus sekolah seperti kalian ya, ini sudah nggak sekolah, baiknya itu mencari hal-hal yang produktif atau mencari pekerjaan, biasanya seperti itu ya. Yang kemudian yang keempat, biasanya anak itu melakukan seks bebas, akhirnya mengalami hamil di luar nikah. Dan mau tidak mau biasanya orang tua itu menyuruh anaknya untuk segera melakukan pernikahan gitu. Kemudian cara mencegah pernikahan usia dini. Yang pertama, meningkatkan kesempatan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Seperti yang saya bilang tadi, banyak orang juga yang menganggap bahwa pendidikan tinggi itu untuk perempuan gak penting ya, padahal itu sangat penting untuk mencegah pernikahan usia dini. Kemudian yang kedua, pekerjaan penampungan tenaga kerja bagi perempuan. Tadi ada jika anak yang sekolah dan menganggur, kemudian kan melakukan hal-hal yang tidak produktif. Nah, ini pekerjaan penampungan tenaga kerja bagi perempuan bisa menjadi sarana untuk mencegah pernikahan dini karena ada hal yang produktif dan bisa dikerjakan. Yang ketiga itu hindari seks bebas dan batasi pergaulan dengan lawan jenis ya. Terus yang keempat, penyuluhan dan pendidikan kesehatan pada remaja. Yang kelima, perbanyak ibadah kepada Tuhan. Gitu. Kemudian dampak dari pernikahan dini, yang pertama yaitu dampak biologis. Secara biologis, alat reproduksinya itu masih dalam proses kematangan, jadi belum matang ya, sehingga misalnya dipaksakan berhubungan seks dan kemudian hamil dan melahirkan, itu juga akan berbahaya bagi ibu dan janinnya.
janinnya juga bisa cacat atau lahir prematur seperti itu. Yang kedua, dampak psikologis. Nah, anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas keputusan hidupnya tersebut. Selain itu, ikatan perkawinan juga akan menghilangkan hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan dan hak bermain. Dan pernikahan dini tersebut juga cenderung akan mengalami KDRT biasanya, soalnya mentalnya juga belum siap sih ya, seperti itu. Yang ketiga yaitu dampak sosial. Anak yang melakukan pernikahan dini biasanya akan dikucilkan masyarakat sekitar, karena pasti masyarakat sekitar juga mikirnya kan biasanya enggak kan, kayak hamil di luar nikah kayak gitu, padahal juga ya belum tentu seperti itu. Dan pasti hanya memiliki beberapa teman saja, karena si anak ini harus mengurus anaknya dan suaminya kan, seperti itu. Baik, saya sudah menjelaskan. Apa kalian memahami? Oke, kalau gitu saya tanya dulu ya. Tadi saya menjelaskan tentang apa? Pernikahan dini. Pernikahan dini. Pernikahan dini itu usianya berapa? Batasan usianya? Di bawah 19. Di bawah 19 tahun ya. Oke. Terus apa saja faktor yang mempengaruhi tadi? Ya, adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Terus apa lagi? Terus melakukan seks bebas. Oke, terus cara mencegahnya gimana? Cara mencegah pernikahan dini tadi. Perbanyak ibadah kepada Tuhan. Ya, selain itu apa lagi? Menghindari seks bebas. Oke. Membatasi pergaulan. Oke, bagus. Kalau dampak pernikahan usia dini itu apa aja tadi? Ada dampak biologis. Dampak Kalau biologis dampak itu gimana? biologis itu alat reproduksinya masih dalam proses kematangan. Berarti Sehingga ketika dipaksakan berhubungan seks dan hamil kemudian melahirkan akan berbahaya bagi ibu dan janin. oke. Yang kedua apa lagi? Ada dampak psikologis. Psikologis. Dampak psikologis itu apa? Menyesali hidupnya akan berakhir pada perkawinan, tidak mengerti atas keputusan hidupnya, Oke. mentalnya belum siap. Ya, bagus. Kemudian yang ketiga apa lagi, yang terakhir? Ada dampak sosial. Dampak sosial itu yang gimana? Anak yang melakukan pernikahan dini biasanya akan dikucilkan masyarakat sekitar. Oke, baik. Sudah paham ya berarti ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Nggak ada, cukup. Ya sudah, kalau begitu terima kasih ya sudah bersedia untuk saya edukasi. Oke, kalau begitu saya permisi ya. Terima kasih.